Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sahrul Ramadan, NIM 22.03.026514. Dosen pengampu Profesor Dr. Bulkani MPD. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Materi pembelajaran hari ini evaluasi pendidikan. Makna evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengukur dan menilai aktivitas kegiatan belajar mengajar. Mengukur, mengumpulkan data atau informasi yang diukur menggunakan alat atau instrumen tertentu. Penilaian adalah data atau informasi yang diperoleh dari pengukuran. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mengukur dan menilai efektivitas kegiatan belajar mengajar dalam konteks pendidikan. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta untuk mengetahui kemampuan pemahaman dan perkembangan peserta didik. Fungsi penilaian evaluasi pembelajaran berfungsi untuk menilai capai hasil pembelajaran. Dari hasil evaluasi terhadap program pembelajaran, kita dapat menilai tercapai tidaknya tujuan program pembelajaran yang dilaksanakan. Fungsi diagnostik berfungsi sebagai cara untuk mendiagnosa kesulitan dan perkembangan belajar peserta didik. Dari sisi kesulitan belajar, hasil evaluasi pembelajaran dapat digunakan untuk mengetahui jenis dan peringkat kesulitan belajar peserta didik. Fungsi penempatan berfungsi untuk menempatkan peserta didik pada posisi tertentu terhadap standar tertentu. Dari hasil evaluasi, guru dan mengambil kebijakan pendidikan dapat menempatkan seorang peserta didik pada kelas atau kelompok tertentu. Fungsi motivasi pembelajaran juga dapat berfungsi sebagai alat memberi motivasi pelajar. Hal ini didasari pada kenyataan bahwa peserta didik cenderung akan meningkatkan kesiapan belajarnya ketika dilakukan evaluasi belajar. Manfaat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, bagi peserta didik untuk mengetahui kemajuan dari hasil belajarnya, yakni sampai di mana tujuan belajar peserta didik telah tercapai. Bagi guru, membantu guru dan institusi pendidikan menilai apakah tujuan pembelajaran telah tercapai, mengetahui efektivitas strategi media dan teknik pembelajaran yang digunakan. Bagi sekolah, untuk menilai ketepatan metode pengajaran dan kurikulum untuk menunjukkan tingkat pencapaian siswa dan efektivitas program pendidikan dilaksanakan. Bagi orang tua, untuk melihat keberhasilan pendidikan anak-anaknya, orang tua dapat lebih memahami gaya belajar, minat, dan cara untuk dalam mengatasi tantangan belajar. Jenis evaluasi pembelajaran. Formatif adalah evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur kemajuan yang dicapai baik untuk satu kali pertemuan, satu pokok pembahasan, atau beberapa pokok pembahasan. Subsumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilakukan di pertengahan semester dan perempatan semester, tetapi belum merupakan evaluasi akhir sumatif. Sumatif adalah evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan setelah satu paket pembelajaran yang telah diberikan. Biasanya dilaksanakan pada akhir semester, kenaikan kelas, atau saat kelulusan.
Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran komprehensif. Evaluasi pembelajaran mencakup semua aspek pembelajaran termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pencapaian siswa secara menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja. Kontinu. Evaluasi pembelajaran harus berkesinambungan. Hasil pembelajaran umumnya berbentuk aspek-aspek psikologis yang bersifat laten sehingga perkembangannya sangat dinamis. Objektif. Evaluasi pembelajaran harus objektif, adil, dan tidak pilih kasih. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang hasil belajar dalam hambatan belajar serta menentukan tindak lanjut dan perbaikan. Akomodatif. Evaluasi pembelajaran harus dirancang untuk mengukuran terhadap semua karakteristik peserta didik yang bervariasi. Perencanaan yang baik. Evaluator dapat menemukan titik mana kelemahan dan kekurangan terjadi yang sangat berguna untuk menyempurnakan sistem evaluasi. Pelaksanaan. Kualitas dari evaluasi. Hasil evaluasi juga dipengaruhi oleh kelancaran pelaksanaannya evaluasi sehingga evaluator harus merencanakan dengan matang. Pengolahan data. Setelah data hasil evaluasi terkumpul, evaluator menganalisis menggunakan pendekatan yakni analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. Pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan sesuai fungsi dan manfaat. Evaluator harus merencanakan pemanfaatan hasil evaluasi agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsi evaluasi, yakni fungsi penilaian, diagnostik, penempatan, dan motivasi. Evaluasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, evaluator memperoleh dua keputusan, yakni jika berhasil, maka sistem evaluasi tersebut dapat disimpan dan digunakan pada waktu yang akan datang. Jika tidak berhasil atau tidak sesuai, maka evaluator harus melakukan telaah dan menemukan hambatan dan kelemahannya sehingga tidak terjadi lagi pada waktu mendatang.